Semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Buat kalian yang suka analisis tajam dan to the point, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal membongkar dan menganalisis evolusi tim nasional Portugal, mulai dari era Euro 2024 sampai persiapan mereka menuju musim 2026-2027. Dan kita bakal membedah hal ini secara spesifik dengan melihat langsung ke jantung permainan mereka, yaitu ruang mesin lini tengah yang luar biasa dominan. Jadi pertanyaannya gini, gimana sih pelatih Roberto Martinez secara perlahan sukses membangun apa yang saat ini bisa dibilang sebagai lini tengah paling menakutkan di Eropa? Kalau kalian perhatikan datanya, rahasianya itu bukan di satu taktik super rumit. Rahasianya ada di kejeniusan pelatih dalam meracik perpaduan sempurna antara para veteran yang syarat pengalaman dengan para bintang muda berbakat yang permainannya lagi meledak-ledak. Untuk membedah hal tersebut, ini dia agenda utama kita kali ini. Kita mulai dari melihat evolusi skuadnya secara garis besar, lalu kita akan bedah 3 pilar utama mereka. Bruno Fernandes sang kreator, Ruben Neves si jenderal lapangan, dan João Neves sang bintang muda. Terakhir, kita tarik kesimpulannya untuk melihat masa depan sepak bola Portugal. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, evolusi skuad timnas Portugal. Di sini, kita akan bahas strategi makronya Roberto Martinez. Coba deh kalian bandingin dua skuad ini. Waktu di turnamen Euro 2024 kemarin, tim ini dipenuhi oleh nama-nama veteran raksasa, kayak Pepe dan tentu saja Cristiano Ronaldo. Tapi, perhatikan apa yang terjadi pas kita melompat ke daftar panggilan terbaru di bulan Maret 2026 untuk laga lawan Meksiko dan Amerika Serikat. Evolusinya kerasa banget kan? Sektor gelandang diam-diam udah bermutasi jadi inti kekuatan tim ini. Para veteran tetap ada, tapi perlahan mulai diimbangi sama masuknya darah muda yang segar di tengah lapangan. Lanjut ke bagian kedua, Bruno Fernandes, sang kreator. Mari kita bahas detak jantung kreativitas di skuad ini. Mentalitas baja Bruno itu gak muncul tiba-tiba dari Akademi Elit Portugal loh. Karirnya justru berawal penuh perjuangan dari bawah. Dia main di kasta kedua Liga Italia bareng Novara di tahun 2012. Dari situ dia pelan-pelan naik kelas ke Udinese, lalu Sampdoria. Puncak perubahannya terjadi pas dia pulang ke Portugal buat gabung Sporting CP di 2017. Dan boom! Langkah itu yang memicu lompatan raksasanya ke Manchester United di tahun 2020. Momen emasnya di Sporting bisa dirangkum dalam satu angka magis ini, 3-3. Kok bisa angka ini penting banget? Soalnya ini mewakili rekor 33 gol yang dicetak Bruno dalam satu musim aja, tepatnya di 2018-2019 di seluruh kompetisi. Torehan gila ini bikin dia jadi gelandang dengan jumlah gol terbanyak di seluruh Eropa. Bayangin rasio gol sekelas striker tapi dicetak sama pemain dari lini kedua. Performa alien itulah yang bikin Manchester United berani ngeluarin duit sampai 55 juta euro atau sekitar 47 juta pounds di bursa transfer Januari 2020. Dan kita semua tahu, itu investasi yang super cuan. Bruno langsung nyetel dan benar-benar menjelma jadi pemain pondasi yang mutlak buat setan merah. Hasil kerja kerasnya, lemari trofinya penuh. Ada 2 piala UEFA Nations League tahun 2019 dan 2025, plus piala domestik bergengsi kayak FA Cup dan EFL Cup. Buat timnas sendiri, sampai Maret 2026, dia udah ngantongin 87 caps dengan 28 gol. Bener-bener layak sandang gelar sang kreator. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, Ruben Neves, sang jenderal lapangan. Kalau Bruno itu sumber kreativitas, nah Ruben inilah yang megang kendali tempo permainan. Perjalanan Ruben ini lumayan kontras kalau dibandingin sama Bruno. Ruben adalah tipe wonderkid yang langsung bersinar dari awal. Bayangin aja, dia debut bersejarah buat FC Porto di umur yang sangat muda, 17 tahun pada 2014. 3 tahun kemudian, dia bikin keputusan nekat pindah ke divisi Championship Liga Inggris bareng Wolves seharga 15,8 juta pounds. Di sana, dia jadi jangkar super solid sebelum akhirnya pindah ke Al Hilal di Arab Saudi pada 2023. Bukti nyata kedewasaannya yang datang lebih cepat itu terukir lewat rekor luar biasa ini. Waktu umurnya baru 18 tahun, 221 hari, Ruben mecahin rekor lama punya Rafael van der Vaart. Ya, Ruben resmi jadi kapten termuda dalam sejarah Liga Champions Eropa pas dia mimpin skuadnya ngelawan Maccabi Tel Aviv. Nggak masuk akal kan, umur belasan udah jadi kapten di kompetisi sekelas itu? Sekali lagi, kita disuguhin angka yang bikin geleng-geleng kepala, 47 juta pounds. Angka fantastis ini rela dibayar sama Al Hilal buat ngamanin jasa Ruben di usia emasnya.
Nilai transfer raksasa ini ngebuktiin banget betapa tingginya harga pasaran seorang Ruben Neves sebagai deep lying playmaker tulen. Prestasinya di level internasional juga patut diacungi jempol. Dia ikut angkat trofi Nations League dan punya gelar elit di Arab Saudi. Dengan 65 caps buat Portugal, dia bahkan sempat nyetak gol perdananya yang krusial ngelawan Irlandia di Oktober 2025. Tapi, ada satu fakta emosional dari Ruben. Kalian sadar nggak dia sekarang pakai nomor punggung 21? Itu bukan asal pilih. Ruben pakai nomor itu sebagai bentuk penghormatan buat mendiang sahabat sekaligus rekan setimnya, Diogo Jota. Sebuah solidaritas yang benar-benar menyentuh dari skuad ini. Dari para senior kita beralih ke bagian keempat, João Neves, sang bintang muda, yang sekaligus jadi simbol masa depan skuad Portugal. Coba deh kita jajarin dua pemain ini, kontrasnya itu asik banget. Di satu sisi ada Ruben Neves, jenderal veteran 29 tahun dengan 65 caps yang main di Arab Saudi. Di sisi lain ada João Neves, bocah ajaib 21 tahun yang baru punya 21 caps dan lagi merumput bareng PSG. Kontras inilah yang bikin kedalaman skuad Portugal luar biasa menakutkan. Roberto Martinez punya segalanya, dari stabilitas pengalaman mentah sampai dinamo muda yang siap meledak di lapangan. Karir Joao ini naiknya ibarat roket. Pemuda kelahiran Tavira tahun 2004 ini langsung nunjukin taringnya lewat 75 penampilan impresif di Benfica. Penampilan apik itu berbuah panggilan ke Euro 2024 yang atmosfernya gila banget. Dan sekarang, Joao udah mantep banget ngambil peran sebagai jangkar gelandang yang super tangguh di raksasa Eropa, Paris Saint-Germain. Oke, tiba waktunya kita mundur selangkah untuk melihat gambaran besarnya di bagian kelima, masa depan sepak bola Portugal. Di daftar pemain musim 2026-2027, inilah kita bisa lihat racikan emas Roberto Martinez yang sesungguhnya. Dia benar-benar nyatuin keteguhan dan kecerdasan taktik dari Bruno yang umurnya 31 tahun dan Ruben 29 tahun, lalu didorong sama tenaga kuda dari anak-anak muda kayak João Neves, Vitinha, sampai Matheus Nunes dan Renato Veiga. Ini tuh perpaduan yang sangat seimbang antara kedewasaan strategis dan kecepatan transisi di lapangan. Keseimbangan mesin ini langsung berdampak nyata ke angka ini. 5. Yap, per April 2026, Portugal dengan sangat meyakinkan duduk santai di peringkat 5 ranking dunia FIFA. Menakjubkan banget melihat mereka terus stabil di papan atas, padahal sang legenda Cristiano Ronaldo umurnya udah sangat senior dengan rekor 226 caps. Ini bukti nyata kalau Portugal udah nggak lagi bergantung sama satu sosok individu, tapi sistem lini tengah inilah yang sekarang benar-benar mendikte setiap pertandingan mereka. Nah, itu semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk ditutup di sesi ini. Apakah kombinasi emas 3 generasi maestro lini tengah Portugal ini, sang kreator, sang jenderal lapangan, dan sang bintang muda, bakal jadi formula rahasia buat ngangkat trofi Piala Dunia 2026? Jawaban dari teka-teki itu pastinya wajib banget kita pantau bareng-bareng. Terima kasih udah ikut ngebedah strategi brilian ini sama saya. Simpan wawasan ini buat bekal kalian nonton Piala Dunia nanti ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.